Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. Sungguh sebuah kemuliaan kita dipertemukan di bulan Ramadan ini. Sebagai orang yang beriman, bulan Ramadan adalah bulan yang luar biasa. Ada rahmat, ada anugerah, ada ampunan. Barang siapa yang menyambut bulan Ramadan penuh dengan gembiraan, insya Allah pertanda yang bersangkutan menyambut dengan penuh kesungguhan bertemu kepada Allah. Saudara muslimin yang berbahagia, bulan Ramadan mengajak kita untuk berpuasa. Tujuannya adalah meningkatkan derajat takwa kita. Kita pasti sebagai orang yang beriman telah berulang kali melaksanakan ibadah puasa ini. Yang menjadi evaluasi kita adalah bagaimana kualitas puasa kita ini. Karena derajat mutakin menuntun kita agar puasa kita benar secara syariat dan penuh dengan keimanan, keikhlasan. Di antara kita, mungkin termasuk saya, ibadah puasa masih perlu dibenahi. Karena tidak menunjukkan kualitas kita memasuki takwa. Apa itu takwa? Banyak referensi Al-Quran. Dan Al-Baqarah ditunjukkan bahwa takwa itu adalah beriman pada yang gaib, melaksanakan sholat, beramal soleh, dan meyakini keimanan terhadap kitab-kitab Allah. Pada sisi yang lain, dalam surat Ali Imran ayat 133 disebutkan takwa itu adalah pertama, alladzina yunfiquna syarra wa dharra. Jadi bagaimana kualitas puasa kita ini membiasakan diri kita untuk berbagi, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang jadi persoalan adalah bagaimana kita bisa di waktu sempit kita bisa berinfak. Apalagi dalam era corona ini. Ini sebuah tantangan yang luar biasa. Bagi kita orang yang sudah biasa berpuasa, justru puasa kali ini merupakan tantangan bagi kita untuk meningkatkan derajat takwa kita. Di tengah banyak orang kesulitan secara finansial, kita diajak untuk berbagi. Bagi kita semua orang muslim, mungkin sudah biasa bagi kita untuk berbagi. Tapi kali ini kita harus meningkatkan berbagi itu. Ini menunjukkan bahwa puasa kita memasuki kualitas orang yang bertakwa, yaitu berbagi di saat lapang maupun di saat sempit. Kemudian yang kedua, puasa dalam koridor takwa adalah puasa yang bisa menahan amarah kita. Wal qadiminal ghaidh. Ini menunjukkan apa? Bahwa tradisi kita berpuasa itu kita diajar untuk tidak boleh emosional. Apabila orang mengajak kita untuk beremosi, kita cukup mengatakan, saya sedang puasa. Nah sekarang ini kita lihat, di saat kita memasuki bulan puasa penuh dengan corona ini ada potensi kita mengumbar emosi, amarah, jengkel dan sebagainya. Puasa yang benar kan tidak hanya puasa yang bisa mencegah nafsu lapar dan minum. Puasa yang benar adalah bagaimana kita mencegah yang namanya amal kita di bidang lisan kita. Agar lisan kita tidak mengumbar perkataan yang tidak baik. Puasa yang benar bagaimana kita menjaga mata kita. Supaya mata kita ini digunakan untuk hal-hal yang positif. Begitu kita memandang, yang kita rasakan adalah bagaimana syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah kita bisa melihat dan syukur kepada Allah. Puasa yang benar adalah puasa bagaimana menjaga pendengaran kita, supaya kita mendengarkan hal yang positif yang mengajak kita untuk meningkatkan takwa kita. Kalau ini kita lakukan, maka insya Allah puasa kita ini tadi mampu mengendalikan nafsu kita, tidak hanya menahan lapar dan minum, tapi juga bagaimana mengorganisir diri kita, membentuk pribadi yang luar biasa. Kemudian yang ketiga adalah wal-afi anin nas. Puasa yang benar adalah puasa yang menjadikan kadar kita untuk bisa memaafkan orang lain. Pasti tidak mudah. Tetapi kalau kita biasakan, ya sudah memang begitulah kadar dia. Ya sudah kita maafkan saja. Apalagi di bulan yang penuh luar biasa ini, ya kita harus membiasakan
memahami kesalahan orang lain. Karena kadarnya masih seperti itu. Dan ini yang luar biasa. Apa itu? Di saat kita mengalami situasi yang luar biasa kompleks ini, kita menyaksikan banyak kedoliman, kita menyaksikan banyak yang namanya kemaksiatan. Alhamdulillah, corona kan mengajak kita untuk mencegah, menahan diri agar kita tidak mengumbar hal yang tidak baik. Ada firman Allah dalam surat Al-Imran dikatakan, "Fa'idza fa'alu fa'akstan awdal dzakarullah." Jadi jika kita berada pada yang namanya kondisi faksa, maka kita disuruh berzikir kepada Allah. Bukan cuma berzikir, tapi juga meningkatkan. Agar apa? Agar apa yang kita pikirkan mendolimi orang lain itu kemudian kita hentikan. Ini adalah mendidik kita. Apa itu? Jika kita ingin tidak berbuat dolim dan aniaya, maka ingatlah pada Allah dan kita hentikan itu. Ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi muslimin yang berpuasa dalam rangka apa? Dalam rangka bagaimana Indonesia itu tidak berada pada kedoliman-kedoliman itu. Globalisasi mengumbar kita berbuat apa saja. Seakan-akan segalanya boleh. Maka di bulan puasa corona ini kita dicegah oleh Allah agar kita tidak mengumbar segalanya yang boleh itu. Kita pasti menyaksikan banyak kedoliman yang ada sekarang ini. Dan Allah memaksa kita untuk stay at home. Berarti apa? Mencegah kita tidak berada pada masyarakat yang kita saksikan ada banyak kedoliman, faksa wal munkar. Kalau puasa yang kita lakukan seperti ini, insya Allah derajat takwa kita itu akan meningkat. Dan alhamdulillah muslimin dididik oleh Allah 1 bulan lamanya. Jadi kalau 10 hari pertama kita masih kadarnya seperti ini, maka 10 hari yang kedua kita lebih meningkat lagi. 10 hari yang ketiga kita meningkat lagi. Ini artinya apa? Sungguh bulan puasa merupakan yang namanya kawah tanda di muka untuk meningkatkan takwa kita. Insya Allah kalau kita memahami hakikat ini, puasa kita makin lama makin berbobot. Tidak hanya meningkatkan ibadah ritual, tidak hanya mencegah nafsu makan dan lapar, tapi juga berprestasi. Bagaimana kita bisa berprestasi kalau kita tanda petik tidak punya kelebihan harta, kita berprestasi. Maka orang muslim diajari supaya kita punya kelebihan harta. Kalau kita punya kelebihan harta, kita mudah untuk longgar berbagi. Berarti apa? Berarti muslimin diajak oleh puasa ini supaya kita punya prestasi. Jadi puasa mengajak kita tidak hanya mencegah, tapi juga berprestasi. Maka menjadi wajar kalau kita memahami derajat mutakin bukan hanya sekedar di lisan. Syarat pegawai yaitu bertakwa, tapi kita nggak tahu kadar takwanya seperti apa. Maka kalau kita baca puasa kaitannya dengan hakikat, maka hakikat puasa adalah jalan menuju takwa. Jalan menuju takwa itu ternyata berliku dan tajam, tidak mudah. Tadi ya, bagaimana kita bisa berbagi di saat ada kelaparan seperti ini. Pasti semua orang mengatakan, Pak, untuk diri kita aja susah kok. Kenapa harus berbagi sama orang lain? Kalau orang yang bertakwa tidak seperti itu, sudah kita ada, kita kasih. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa. Ingatlah sebuah cerita Sayyidina Ali. Sayyidina Ali pada waktu kesulitan menjual barangnya sampai di rumah. Sebelum sampai di rumah, barang itu diminta sama orang lain dan dikasihkan barang itu. Itu artinya apa? Meskipun Sayyidina Ali juga kesulitan, tapi ternyata masih banyak orang yang lebih sulit. Orang yang bertakwa pasti seperti itu. Oleh karena itu, marilah di bulan ini kita tradisikan meningkatkan kadar kita bertakwa. Tidak hanya bagus ritual ibadahnya, tapi juga bagus juga ibadah sosial. Itulah yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah memberikan tuntunan kepada kita untuk puasa secara baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.